guys, jadi gua sekarang lagi sama Bung Bram. Nah, Mhm. bisa dibilang Bung Bram itu semacam expert MMA di Indonesia ya. Dulu udah pernah bergabung sama One Fight juga ya? Dulu, ya kita banyak lah dari season 2 kan saya waktu itu commentator kan, tapi terus Iya habis itu udah berapa lama lah, udah 6 bulan sejak bulan Maret lah, mungkin udah nggak iya, komentar lagi gitu, nggak ada panggilan lagi lah dari bulan Maret. mmm, Gimana? Jadi oke. Jadi sekarang malam ini atau mungkin kalian nontonnya di waktu lain, gua sama Bung Bram bakalan ini, breakdown fight Ortega lawan Volkanovski di UFC 266 minggu lalu ya. minggu lalu ya? Ya, let's get straight to it ya. Oke, kita agak jelasin dulu ya. Jadi kan kita tahu ya, Ortega itu orangnya grappler ya, bukan striker. Mhm, Tapi abis kita lihat dari fight dia lawan zombie itu, wah bagus banget ya, eye opening banget. Nah, mhm, sedangkan Volkanovski ini orangnya kickboxer full. mhm, Tapi bisa juga dibilang dia grappler yang bagus. Jadi Ortega sama Volkanovski itu match up yang bagus lah ya. mhm. Dan hasilnya nggak merugikan ya, bagus hasilnya, seru. Enggak, itu definitely itu satu fight yang potential fight of the year lah kita bilang. Iya, setuju setuju. Mhm. Oke, mari kita mulai. Out of the blue corner, Michael Douglas, holding up against the record, 15 wins, 1 loss, fighting out of Los Angeles, California, the number 2 featherweight contender, Ryan Shinsuke Ortega! Fighting out of the red corner, 5 feet 6 inches tall, weighing in at 144 and 100 pounds. Reigning, defending, undisputed UFC featherweight champion, Thunder, the Great Volkanovski. The scale on Friday. And with that, our championship main event is upon us. Brian T. City. These two dudes want to take it to each other. Especially the champion. He cannot wait to get his hands on Ortega. Volkanovski, kick heavy attack early. And he'll do that. He'll choke these legs. Oke, kita dari awal ini kita udah lihat ya, Volkanovski itu menggunakan kick-nya banget ya, di utilize ya. Betul, dia itu jadi gini, Volkanovski itu kekuatannya Volkanovski itu sebetulnya adalah memang movement-nya dia dan sesuatu yang kita bilang itu random. Jadi dia itu nggak bisa ditebak. Dia nggak kebaca polanya. Nanti mungkin kita lihat sendiri di fight yang biasanya kan begini. Seorang fighter itu biasanya mungkin ronde pertama atau ronde kedua, biasanya ronde pertama terutama biasanya mereka udah ketemu nih polanya kurang lebih seperti apa. Terus nanti di-adjust. Nah, yang bikin susah dari Volkanovski ini adalah itu dia dengan movement yang ada, randomness yang ada. Kalau kita perhatikan dia itu lawannya itu biasa nggak pernah dapat, dia tuh tidak pernah dapat satu pola. Jadi begitu kelihatannya, oke dia ngelakuin A, ternyata dia langsung switch ke B, dia ganti ke B, ganti ke C, ganti ke D. Dia banyak yang kira-kira dia mengganggu momentumnya, orang itu. Sehingga rata-rata kalau kita lihat, mungkin baru ketemunya itu pada di ronde, kalau kita lihat di sini saya lihat kira-kira ronde 4 kira-kira dia baru, si Ortega baru mulai kelihatan, oh ya ini begini loh mainnya, polanya seperti ini. Nah ini yang menurut saya jadi kelebihannya. Nah tapi seperti biasa di awal-awal ronde ini, Ortega itu sepertinya bukan Ortega sorry, game plan-nya si itu sendiri, si, Volkanovski itu memang mulai biasa inside leg kick, switch, inside, dia banyak. Terus habis itu dia juga banyak nanti kan kita lihat juga ada overhand-nya juga. Dia gabungin itu dengan overhand. Kenapa? Overhand itu sendiri juga, itu salah satu senjata yang biasa bingungin nih, mau atas mau bawah mau atas mau bawah. Itu kan salah satu salah satu yang paling klasik. Kalau orang mau nyerang ke bawah, mau ke atas, kita mau nyerang di overhand, badannya di bawah nih, tapi bisa keluar overhand, tapi juga bisa nyerang dari bawah, gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang
Nah, satu lagi yang mungkin basicnya dari TCT ini sendiri, dia grappler, setuju. Tapi dia sendiri juga takedown-nya juga dia bukan orang yang kemudian mengejar takedown. Iya. Kekuatannya dari TCT, dari Brian Ortega ini sendiri sebetulnya itu adalah dari submission yang kita bilang mungkin sepertinya itu yang lebih ke counter dari guillotine, dia kan matiin. Itu biasanya kan ngejar dari takedown atau misalnya lawannya di overwhelm, apain sih namanya, dibikin kewalahan dulu sama stand up-nya, kemudian dia akan mengejar ke takedown itu sendiri. Nah, habis itu guillotine, darts itu yang kuat. Guillotine, darts, anaconda, yang trio yang itu. Atau kalau main dari bawah, dia nyerang pakai triangle. Makanya namanya TCT. Mungkin overview-nya kira-kira seperti itu. Ya. Dari sini. Terus mau kita lanjut aja dulu atau gimana? Ya kita lanjut dulu ya. Ortega's done a good job of checking these leg kicks. Jab over left eye. Ooh, yeah. Nice stick there by Volkanovski. There's another right hand over the top. Closes distance, man. So well. Look at it so far. The footwork. He's constantly on. Ortega looking very patient. Not overextending himself. Adesanya's talked a lot about how City Kickboxing has sort of revolutionized the feint game in MMA. Oke, jadi kita so far bisa lihat ya, Volkanovski itu nge-pressure Ortega banget ya, dari pukulan sampai tendangan ya. Tapi Ortega juga masih bisa lawan, dia masih bisa lawan pressure Volkanovski walaupun nggak successful ya. Kayak kita lihat di counter berkali-kali ya. Volkanovski goes in and out so fast, man. And before he gets countered, touch his hand and then go. Already trying to throw right back. Look at that one. Good chin there from Brian Ortega. Nice jab. 21 for Volkanovski, 18 for Ortega. Far more attempts for T-City, 52 to Volkanovski. Nice leg kick as well. Ada yang mau dibilang so far dari sini? Halo. Oke, kita lanjut. Yeah, that's an impact behind it. oh, nice right hand there by Volkanovski. Dropped out of that. Those little small movements are enough to not give him a target. This featherweight title. And that's one of the things I love about this, right? His ability to adjust on the fly as he's just touching. And now he has the skills to match that toughness. Yeah, both guys showing incredible hand speed in this fight. There's another nice leg kick there from Brian Ortega. Every advancement comes from a different fighting position. The far more efficient party, 72%. We gotta change it up. Kita bisa tahan dulu, ada technical difficulty. Halo. Tes. Kita mau lanjut aja. Oh iya, dikira putus-putus ya. Oh. Oke, kita lanjut aja. Point you. I need that front knee picking up and clashing. He's Ortega doesn't know where it's coming. He has to be able to disrupt that feint. Oh, sorry, balik lagi. Tadi ada technical difficulty. Oke, tadi kita sebelum kita tato hilang, kita ngebahas tentang ini, gimana Ortega sama Volkanovski so far ya. Kan tadi kita udah lihat ya, Volkanovski udah menggunakan leg kick sama punches buat play pressure ya. Ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, lihat tuh, tadi barusan tuh. Waktu tadi ada bagus tuh tadi, satu klip yang bagus tadi. Pada saat dia jab maju ke depan, pada saat tadi Ortega maju ke depan,
Lihat counternya. Yang sebelumnya dia mungkin dia memang lebih banyak menggunakan distance. Ingat nih, Volkanovski itu termasuk pendek orangnya. Iya. Dia orangnya pendek, jadi dia lawan itu secara umum kan pasti pengen jaga dia on a distance gitu. Jagain terus. Kalaupun nge-pressure juga dari jarak jauh. Kalau kita mau nge-pressure aja dari jarak jauh. Nah, dari sini dia sepertinya tadi menggunakan jabnya. Begitu lawannya maju tadi, begitu Ortega maju, dia gunain overhand-nya tadi. Iya. Dia masuk overhand, masuk ke distance-nya. Dia tutup itu jarak. Kita roll the clip ya. Iya, roll the clip dari situ. Tadi itu. Nah, itu kan dia mundur. Iya. Reaksinya beda. Nah, itu dia. Dia begitu reaksinya beda, yang pertama dia mundur. Dia kelihatan mundur. Oke. Dia pikirnya bisa mundur nih. Oke, lo bisa mundur. Oke, gua kejar lagi pakai jab. Tapi kali ini yang kedua, dia bukan yang mundur, dia maju, di slip ke bawah. Iya. Atau lempar yang overhand-nya. Itu itu yang bikin orang susah cari polanya. Itu dia. Itu satu contoh intinya. Ya. Oke. Lanjut. Sip. Nah. Kick. Nah, lagi tadi deh. Overhand. Ganti lagi kan. Orang biasanya kalau kebanyakan leg kick low, biasanya kan dia habis itu kan dia pikir oke, aku bisa dorong pakai jab, aku bisa counter pakai straight. Apakah itu bisa jab kan pakai straight itu bisa di counter. Tapi begitu lawannya kira-kira dia pikir oke, barusan kita ngejar ke atas, dia kasih low kick. Low kick, habis dari low kick dia ganti lagi overhand lagi. Itu dia. Itu gunakan itu orang confusing itu akan sangat membingungkan. Orang mau kemana? Atas, bawah, kiri, kanan gitu. Ya. Nah itu kali ini nggak berhasil dia. Iya, Dia kan kena ke tag. Dia tadi udah nyoba 1, 2, 3, oke, ke tag dari barusan, reset lagi. Tapi dia reset dengan cepat. Dan kalau kita lihat dari posisi apapun juga, Ortega, Volkanovski, tetap aja dia selalu menggunakan taktik yang kurang lebih general taktiknya sama. Pressure pakai volume, pakai dengan pola yang bingungin. Jadi walaupun dia kena tadi, dia terpukul, pap, dia cepat balikin posisinya. Dia tidak membiarkan Ortega untuk keluar dari pinggir cage itu. Iya. Biar gak comfortable ya Orteganya ya. Memang dia tidak pernah kasih napas gitu. Pokoknya gua harus tekan terus. Dia harus menekan terus. Tapi nekan itu kan bukan berarti harus di jarak dekat. Kamu bisa aja terus memukul, stay pada punching distance, bertahan pada jarak pukul tersebut. Bisa aja. Yeah. Bisa juga di jarak tendang dari jauh, bisa itu. Nah itu dia mundur. Dia mau berusaha keluar kan dari pinggir. Ditekan lagi, balikin lagi. Dia ambil center lagi. Dia balik ke posisi ke tengah cage, dia claim itu tengah cage-nya. Nah, itu dia nih overhand kanannya. Nah, itu tadi ya, yang overhand tadi dibilangin. Nah, coba. Itu dia, ketangkep. Dia dari situ dia pikir, dia switch, habis itu dia mundur dan kemudian itu yang dia ke tag sama Ortega. Jabnya ya. Di switch tadi leg kick, oke, mulai kena. Dia tahu dia nggak nyampe itu. Nah yang tadi barusan, tadi kan gini, biasanya dia mau dari posisi tadi, dia mau ngapain? Jadi kalau kita switch sedikit ke belakang, dia mundur sedikit. Coba lihat, mundurin dikit aja videonya. Sini. Mundurin, coba kita play on aja, play on. Maju, tendang. Nah ini dari sini, tendang.
Oh enggak, ini kan masih yang kena dia leg kick-nya. Iya. Nah dari sini, nah ini dia, lihat tuh, dia switch, dia ganti lagi, dia change level, tapi dia nggak commit ke pukulannya, dia nggak seperti dia akan melakukan takedown. Iya. Dia change level dan kadang dia nggak deketinnya nggak lurus, dia deketinnya dengan angle, dengan jarak. Dengan sudut yang berbeda. Jadi dia nggak deketinnya cuma lurus. Kalau kita lihat misalnya begini, kalau Habib gitu, kalau kita lihat Habib itu dia akan menekan pressure. Habis itu dia akan lurus, habis itu dia kalau udah dapat dia biasanya akan belok. Iya. Beloknya di situ. Dia nggak masuk lain dengan gini. Kadang ada orang yang masuk ke lurus, habis itu dia akan kejar terus. Ada juga yang ini dia akan re-angle dulu. Dia akan angle-nya dibedain, baru dia nge-shoot. Dan itu yang pendekatannya juga itu yang sedikit berbeda. Dia yang pendekatannya sedikit berbeda. Ada juga kalau dari stand up juga ada beberapa, ada yang ngelakuinnya, dia ada yang majunya lurus, habis itu maju dan keluar dengan yang berbeda, dengan angle yang berbeda. Ada juga dia yang angle dulu, baru dia lakuin serangan ke depan. Itu memang cara yang berbeda aja. Nah, Volkanovski lebih suka dia angling dulu. Nah, coba kita maju terus, kita maju lagi. Ya. Jadi intinya itu Volkanovski itu cari angle buat dikira, oh gue bakal dari sini atau gue bakal dari sini gitu ya. Itu yang justru angle itu yang membuat dia nggak bisa dia tidak bisa apa ya namanya, dia itu yang dari angle itu yang justru bikin orang bingungin. Orang masuknya dari mana? Pada saat orang berpikir seperti tadi gini ceritanya, pada saat dia kan mencoba satu angle baru, dia akan lebih ke tengah, dia lebih ke arah tengah. Nah, pada saat dia itu kakinya juga lebih terekspos pada low kick karena kakinya kan kalau dia lebih ke tengah, maka belakang kakinya itu kan lebih terekspos dari low kick kepada low kick. Karena kalau kita lebih ke tengah kan dia bisa keluar, dia bisa ngeblok keluar. Nah kali ini dia enggak. Sorry sebentar. Nah jadinya kalau angle-nya tadi, kalau kita perhatikan tadi, dia tahu, dia mencoba satu angle, oke ketendang, tendangnya keras, reset, dia cari yang baru. Makanya dia habis itu deketin dari sebelah kiri kan, nggak dari kanan lagi. Iya. Nah itu dia, itu satu lagi perubahan yang dia lakukan. Jadi Volkanovski itu adaptasinya bagus ya dalam situasi yang tertentu ya. Footwork, dia punya kayak senjata, kayak banyak. Dia itu dia adaptasinya bagus dan dia punya senjata, punya patternnya banyak. Iya. Dan kalau punya orang punya banyak, tapi kalau nggak tahu kapan gantinya, itu juga percuma sih. Malah jadi babak belur kan, karena nggak ada yang bagus yang dia bisa kuasain, tapi malah kayak dia malah jadi nggak ada yang kepake dengan efektif. Sama aja kayak gini, kayak kita punya senjata banyak tapi kita nggak bisa make. Nah dia punya senjatanya banyak dan dia bisa make dan dia tahu apa yang terbaik. Ya, dia bisa merubah itu dan pada posisi yang efektif. Dan kalau dia ketemu satu posisi kayak tadi, ini nggak efektif, dia cepat switch. Menarik. Ya oke. Ya nggak bisa. Itu kan yang tadi sebetulnya dia pengen coba. Kenapa dia mau agak ke tengah sedikit? Tuh begitu lawan pikirnya dia nggak bisa switch tadi. Pada saat dia kan mukul, dia jarang masuk. Dia jarang masuk ke clinch. Tadi dia sempat sekali tadi masuk ke clinch dia. Iya. Dia rubah lagi Round kick, polanya. Round kick. Pikirnya orang nendang dari luar. Oke. Ternyata dia masuk ke clinch. Balas lagi dari luar. Kemari dia blitz tapi dengan angle. Nah ini dia. Iya. Di ronde kedua kan low kicknya banyak kena, tapi dia juga kalau saya lihat dia memang tetap aja dia lebih banyak daratin pukulannya. Sepertinya dia oke, toughen it up, masuk aja.
biarin terima aja, tutup jaraknya, kemudian dia maju dengan pukulannya. Nah ini ada satu pola lagi nih. Dia tahu tendangannya tadi kan ada beberapa masuk keluar. Oke, coba tangkep. Dia coba tangkep nih berapa kali di ronde ketiga. Dan ini kan ronde ketiga ini adalah saat dimana dia nanti pada saat dia nangkep terus habis itu kena counter. Iya. Tadi so far kita udah lihat itu ya, satu ketangkep ya dari Ortega. Hampir Orteganya hampir sedikit terus ketangkep terus dia counter gitu kan ya. Iya. Nah itu dia. Nah ini dia coba ya. Ini yang guillotine. Nah ini dia. Ya, tapi tadi kita go back a little. Nah kalau kayak gini itu kan knockdown atau itu sweep? Kalau itu maksudnya ini kan poinnya, maksudnya dapat poinnya apa enggak gitu. Iya. Kalau saya bilang sih gimana ya, ini kan bedanya juga tipis nih sebetulnya. Kamu ke knockdown bisa dibilangin sih ini ke knockdown juga sih. Tapi kan mesti dilihat nih. Kalau posisinya pada aturan UFC itu kan sebetulnya siapa yang dapat knockdown terus habis itu knockdown itu, tapi kalau saya lihat knockdown itu juga jarang di skor juga gitu. Dia jarang di skor karena seperti dalam kasusnya ini, kalau misalnya dia tidak di follow up sama guillotine juga, apakah itu benar-benar itu seperti knockdown seperti kalau di boxing orang bisa knockdown? Apakah dia benar-benar sampai se-stun itu? Mungkin kan ya itu that's questionable gitu. Seperti juga atau kayak misalnya waktu kita lihat case-nya kayak Douglas Lima lawan MVP terakhir. Pada saat Douglas Lima jatuh, apakah itu knockdown? Itu jadi questionable. Apakah di skor gitu? Itu memang enggak enggak segamblang itulah untuk dibilang oh itu knockdown gitu. Nah, kalau dalam hal ini saya mungkin akan lebih fokus, nggak akan ngelihat ini sebagai knockdown dulu, saya kan mungkin nggak lihat ini sebagai knockdown juga. Tapi yang mungkin dalam hal ini yang saya lebih fokus itu mungkin lebih banyak pada submission attempt-nya tadi, karena itu yang close finish. Nah ini this is fast. Ini dia benar-benar cepat banget. Iya. Langsung ketemu opening langsung ambil ya. Apa yang dia langsung kelihat opening, sepertinya memang itu udah dilatih gitu loh. Kalau aku lihat dia memang ini salah satu hal yang dilatih. Ortega dalam hal ini Ortega itu kan kalau dia pasti kelihat waktu lawan Max Holloway, waktu Volkanovski lawan Max Holloway, apa yang dia juga banyak tuh pakai low kick, banyak dari luar pakai low kick. Nah, mungkin memang rencananya dia adalah kalau begitu low kick, knockdown, terus habis itu dia langsung drill untuk dapetin ini guillotine, mounted guillotine, apakah itu mounted apa enggak, itu that's another question. Itu kita nggak tahu dia latihan sampai segini apa enggak. Tapi knockdown follow up sama guillotine mungkin itu salah satu yang dicari memang. Karena dia the way he does it, kalau menurut saya cara dia ngelakuin itu sepertinya dia udah ngedrill gitu. Bukannya lagi kayak oh knockdown. Oke, terus habis itu ayo kita cepetan kita kejar guillotine-nya. Tapi oke, bam, nomor 1 habis itu kita jadiin combo. The way apa yang Volkanovski lakukan tadi, cara berdiri waktu coba lihat posisinya dia. Waktu dia posisi berdiri. Nah, coba nih. It's apa yang posisinya dia tadi, tangan di samping begitu untuk scramble. Itu tuh sebetulnya natural aja orang ngelakuin itu. Kalau itu hampir mirip kayak technical stand up kalau saya bilang. Kalau di jiu-jitsu itu diajarin dia technical stand up, walaupun kira-kira posisinya begitu, bikin satu pose, tangannya satu pose,
Yang tangan yang belakang itu, tangan yang sebelah kanan itu kan nge-post. Kayak ini ya. Ya tangan kiri, nah tangan kirinya itu kan memang harusnya dia akan, kalau ngelihat namanya itu technical stand up, itu kan satu tangan nge-post, satu lagi dia akan apa tuh, satu, terus habis itu kalau kamu nge-post pakai tangan kanan, habis itu dia akan nge-post satu lagi pakai tangan kiri. Itu yang jadi tumpuannya. Itu nyilang. Nah, ini kan persis posisinya, tangan kanan, kaki kiri. Dia lagi mau berdiri, sebelum dia ambil posisi, sebelum dia berdiri langsung dikalungin itu. Dan habis itu didorong ke depan. Mungkin ya memang mounted, untuk dalam hal ini bukan ditarik ke belakang karena dia bisa mengorbanin posisi kan. Ya udah, memang mounted aja, lebih aman. Iya. Gitu. Jadi ini yang saya bilang, ini seperti kalau saya lihat lagi ini sepertinya udah sesuatu yang train gitu. Karena kan Orteganya kan enggak, wah dia jatuh, udah gua ambil dah ya. Tapi dia udah tahu dia jatuh, udah gua ingat latihan gua langsung ikutin aja gitu ya. Benar. Itu dugaan saya begitu. Kalau ngelihat caranya dia cepat ngambil kesempatannya. Iya. Nah, yang dari sini tuh, ini udah tight tadi. Iya. Udah ada grapevine-nya, kakinya tadi grapevine yang di belakang itu sudah masuk. Dan kita mungkin kalau mata awam nih, gerakan kakinya Volkanovski itu tuh kayak sedikit banyak kayak kalau mungkin kalau buat mata awam melihatnya kayak cacing kepanasan. Iya. Tapi itu sebetulnya gini, apa yang dia kan gini. Kalau orang mau giletin itu biasanya kalau posisinya itu dari leher, dari punggung atas sampai leher itu begini. Dia posisinya seperti itu. Ya. Nah, gimana cara nge-relief, ngurangin pressure itu supaya ngurangin pressure itu dari giletin? Oh ya. Cara yang paling yang dasar itu kalau orang escape dari giletin itu adalah memang ininya jangan begini kan lehernya, tapi dilurusin. Nah, gimana cara dapat itu angle supaya lurus? Supaya lehernya lebih ke atas, lebih tegak. Satu badan harus gerak gitu ya? Badannya ke atas. Badannya lebih ke atas. Oh ya, kamu kan dia kayak tidur ini majuin ke depan gitu ya? Lebih ditegakin begitu. Nah, kalau kamu posisinya begini, kan dia harus cari leverage buat dia ngedorong badannya ke atas dan ngurangin pressure-nya itu. Jadi dia mesti punya tumpuan dari situ, dia dari begini, dia harus punya tumpuan ke atas. Kalau dia biarin badannya ke bawah, ditarik ke bawah, leher dia emang godaannya adalah dia untuk ini sih, untuk dia ke bawah. Tapi dia emang harus dia dorong itu supaya tangannya itu juga lepas posisinya. Jadi intinya coba itu kita harus lose pressure dulu di leher ya, baru dari situ bisa break the grip. Angle-nya tadi itu yang harus dilepas. Dan yang pasti kalau angle-nya dilepas, kan ininya juga ada pilihan satu, angle-nya ininya pressure-nya harus di-relief ya. Pressure di-relief dari mana? Dari dapetin angle-nya ini yang harus dilepas. Dan tangannya juga harus dikendorin. Coba nanti kita lihat dari sini. Ya. Nggak kelihatan. Kita coba pelanin ya. Iya. Playback speed. Tadi kan kita udah lihat ya gripnya disakin sama Volkanovski karena dia itu ya aktif terus badannya, nggak diem doang dia. Nggak, dia nggak lepas, dia nggak aktif, dia kan harus aktif terus. Dia nggak boleh diem. Kalau diem nanti lawannya juga Ortega juga bisa squeeze. Iya. Dia lebih bisa squeeze. Tapi harus diakuin loh, ini Volkanovski itu bilang loh, itu dia pikir dia udah akan kehilangan beltnya di saat itu loh. Iya. Dia udah kehilangan gelarnya di saat itu.
Nah ini kan begitu lepas, dia langsung hebatnya gini nih, dia lepas orang itu ya biasanya nih, udah kecekek segitu dalam. Umumnya orang nih kalau manusia orang yang orang biasa nih, orang biasa, dia posisi atas, dia akan ambil aman dulu, dia akan istirahat dulu. Iya, langsung Ini berdiri ya, cari nafas dulu. Cari napas dulu. Volkanovski malah langsung nge ground and pound. Ini gila loh, dia bisa langsung nggak ambil break, dia ambil napas, dan dia nggak ambil napas, dia langsung ground and pound lagi. Iya. Itu sesuatu yang gimana ya? Kita itu bertahan dari submission itu capek juga loh. Iya banget. Nah, udah dia bertahan, dia masih dan pikirannya kan pasti gua selamat gitu. Dia nggak langsung, dia nggak cuman berpikir gua selamat, I'm gonna get back, gua akan balikin ini, gua mau balas dendam nih. Tapi di sini justru ini yang jadi masukan buat yang kedua nih. Coba kita lanjut aja. Oh tadi juga itu ya, Ortega juga cari guards juga ya tadi ya, kita sempat lihat tadi. Dia sempat tadi masuk dari situ kan, lepas terus mau diapain lagi? Ya dia akan cari kesempatan kedua lagi. Yang keduanya. Tapi sayangnya nggak kelok doang ya itu tadi, nggak itu cari tipis itu tuh nggak dalam itu tadi. Oke, mau lanjut? Ya. Nah, masuk ke sini. Nah, triangle. Nah, dari sini triangle-nya lu lihat nih. Stop di sini. Tadi ini kan sempat kemarin dibahas juga sama Dimas juga. Iya. Nah, jadinya tadi itu triangle-nya ini sebetulnya kalau kita lihat tadi, triangle-nya juga udah tight nih kalau saya bilang. Ini triangle kalau kita lihat beberapa kuncinya nih. Coba kita mundurin sedikit. Gitu aja. Nah, oke. Di sini kita lihat satu, kalau yang saya lihat kenapa ini tight juga, itu kan itu sudah posisinya sudah tegak lurus. Ini salah satu dia sudah tegak lurus nih posisi kaki badannya. Iya. Jadi kalau triangle itu biasanya ada beberapa cara kita beberapa finish, tapi salah satu cara untuk nge-tighten ini, ngencengin triangle-nya ini adalah kepalanya itu posisinya 90 derajat tegak lurus. Nah, ini kan jadi kepalanya si Ortega, kalau kita lihat nih kepalanya si Volkanovski itu ada di sini. Nah, kepalanya Ortega itu ada di sini, kira-kira ada di sini. Nah, ini kan di sini. Jadi kan hampir tegak lurus tuh. Iya. Nah, itu yang memang itu biasa itu in general itu akan jadi tight. Belum lagi ini kakinya juga udah megang. Itu biasanya cara untuk mindahin kamu ke 90 degrees and keeping it. Dan untuk jagain angle-nya itu sekalian juga mengurangi gerak badannya. Kenapa? Karena lawan juga kalau mau escape biasanya itu dia akan nge-stack, akan menumpuk ke depan. Dia akan berat badannya akan dia pindahin ke sini. Iya. Gitu. Oke? Oke. Sip. Nah, lanjut. Tapi di sini nih, ini ada satu sedikit nih. Di sini. Nah, dari sini. Tapi pada saat ini sepertinya pada posisi ini kalau lu lihat dia kakinya oke boleh keambil. Tapi pada posisi ini seperti ini kalau saya lihat ini tadi ada sedikit ruangan, Volkanovski juga udah bisa gerak. Iya. Dia udah bisa lolos. Angle-nya lihat nih, angle-nya udah nggak tegak, udah nggak 90 derajat lagi. Dia nggak di sini lagi. Tapi udah semakin tegak. Nah, di sini kalau lihat pressure-nya juga sepertinya udah semakin agak sedikit berkurang. Dan di sini inilah yang momen di mana Volkanovski itu udah mulai dapat space, dan inilah pada saat yang dia akan lolos ke tempatnya yang ke posisi berikutnya. Yeah. Coba kita majuin lagi. Oke.
Ini udah kelihatan udah mau tight Lepas. dan pada lepas. Sebelumnya kalau saya lihat ya ada kesempatan ada kesempatan untuk ngelakuin triangle armbar. Tapi kayaknya Oh nggak iya, diambil sama Ortega di sini ya. yang sebelumnya dikit lagi itu tadi ada Ini. kayak menurut belum. Jadi waktu dia jatuh di bawah itu tuh Ya. sebelum dia lolos itu ada kesempatan dia ngelakuin triangle armbar. Kalau setidaknya saya ngelihat ada begitu. Antara ini itu kan ada tangan tuh lepas. Nih. Nah ini tangannya ini kan ada tangannya ini. Itu saya agak heran dia sepertinya dia terfokus nyelesain ini, dia lupa ada angle yang di sini. Dia tidak mencoba mengambil kesempatan itu. Mungkin ini yang saya susah ngomong karena biasa feel-nya beda. Kita juga nggak tahu apa yang di benaknya Ortega, tapi mungkin juga in the heat of the moment, apakah dia mungkin nggak lihat, apakah dia mungkin ngerasa oke ini terlalu loose, udah nggak ada kesempatannya, nggak usah Ya. diambil. Sama mungkin Ortega terlalu fokus sama kakinya ini ya, kan dia mau limit gerakannya si Volkanovski ya, biar dia nggak gerak terus. Bisa. Dia juga bisa dari situ. Apakah mungkin terlalu repot? Bisa juga. Apakah dia pikir apakah seharusnya saya lepas kemudian pindah ke situ? Bisa aja. That's another satu kesempatan lain gitu. Itu satu kemungkinan lain juga. Iya. Nah dari sini lepas. Habis itu Back dia mount ya. back mount. Dia ngejar back, tapi nggak dapat kakinya. Iya. Nggak dapat hooknya. Ingat hook itu kaki itu hook itu yang penting. Tapi perhatikan ini dia. Ini namanya Volkanovski. Kenapa dia Iya. pada saat dia ngamuk kedua kalinya, posisi hip dia nggak rendah lagi kan? Iya. Jadi dia tahu kalau posisi hip dia rendah, dia selesaiin pada posisi hip, posisi pinggulnya rendah, dia masih bisa dia bisa masuk kena triangle-nya. Makanya yang kedua dia pukulnya dari atas, hipnya lebih di atas. Nah ini ronde 4 nih ya. Iya, ronde 4. Nah, Ronde 3 paling gila ya. Ronde 3 udah paling gila lah itu. Nah, masuk lagi angle. Nah, dapat trip. Dapat trip hampir. Ini kan juga nih, pam dilepas. Ya. Dan kembali posisinya sama kan? Iya. Dia nggak pernah nggak pernah hipsnya nggak pernah terlalu rendah. Kalaupun ada juga dari posisi dia nggak pernah kayak tadi yang pertama yang waktu dia ketangkep duduk habis itu ground and pound. Dia nggak seperti itu. Dia tahu posisinya tinggi. Posisinya lebih tinggi untuk ground and pound, untuk lakuin ground and pound. Kalau lebih tinggi itu lebih aman ya dari submission segala. Kan begini. Kalau kita misalnya mau kan kita itu akan secara relatif kalau dari submission yang untuk kepala ya iya. Kan kita kan maunya adalah badannya, kita mau rapetin badannya kan. Iya. Kalau posisinya kan ada di posisinya kan agak di bawah. Kalau misalnya posisi hipsnya di bawah, posisi hips duduk begitu, itu sebetulnya itu jaraknya lebih ideal untuk kita ngelakuin submission, terutama untuk triangle sama armbar. Oke, kuncian kaki itu urusan lain lagi gitu. Tapi dalam hal ini ya benar, itu posisinya juga lebih aman, lebih susah untuk dikunci. Tapi pada saat yang bersamaan lebih susah juga untuk di-maintain. Mungkin bayangannya begini. Kalau misalnya ya kita duduk sama kita jongkok setengah. Squat, half squat gitu, deep squat. Posisinya lebih susah di-maintain, yang lebih stabil yang mana? Duduk ya? Lebih yang duduk kan? Iya. Nah itu, jadinya kalaupun kita mau ngelakuin posisi yang tinggi, yang hipnya tinggi itu juga, itu posisinya juga lebih susah di-maintain juga, lebih makan energi juga. Jadi ada plus minusnya. Kalau misalnya mendadak kita tinggiin posisi, kemudian malah kita ninggiin posisi, terus habis itu malah nggak stable juga, malah kita dibalikin, wah
percuma juga kan. Iya, Mm. lanjut. Lanjut. Oke. Ya, dia juga ambil dari sini. Nah, begitu dia posisi di sini, dia udah berani lebih ke bawah. Itu pun dia nggak duduk. Dia taruh tadi posisi lututnya kan. Dia Iya, jagain di badannya Ortega. Dia lebih ke knee right. No, knee right mau di submit juga nggak ada kali. mm, Ini udah di end of the round. iya, End of round 4. Udah bonyok juga tapi. iya. Itu yang paling parah Ortega ya, udah banyak cut-nya Tapi guys. tapi tadi juga kena yang darts-nya itu juga kalau menurut saya itu juga udah Hail Mary lah. Hail Mary choke kalau saya bilang. Udah yang last, udah pokoknya all or nothing gitu. Iya, Mm-mm. Ini round 5 yang heran nih. Ortega itu juga biasanya terkenal di last minute ya. Ke last iya, minute comebacks gitu. Dan ini menurut saya kelihatan juga nih ya di sini. Last minute comeback-nya. Mendadak sepertinya dia ketemu polanya dan hitting the mark gitu ya. iya. Jadi kan, Pukulannya lebih banyak hitting the mark. Ya, yang kenanya lebih banyak. ya, jadi udah bisa partially read, udah bisa baca Volkanovski ya, game plan-nya gimana ya. Lebih seimbang kalau kita lihat kan. Dia lebih kebaca polanya sehingga pukulannya masuk juga lebih banyak. Iya, Oke, Volkanovski-nya juga banyak, udah kena juga, udah neken banyak juga. Tapi dia mukul banyak dan banyak yang kena juga. Tapi dari sini kita bisa lihat lebih efektif. Tapi kalau kita lihat skor round by round juga, mau nggak skor round by round pun ya, udah bonyok 4 ronde, 3-4 ronde, pusing juga loh. iya. Mau ketemu pola, apalagi kalau round by round, ya kamu udah kalah 4 ronde loh. Udah nggak usah comeback kecuali finish doang. Betul, tapi by the time kamu juga udah bonyok. Iya, Dan udah. dipukulin segala macam, escape itu makan banyak tenaga, power lu bakal Iya. kurang. Palingan kalau last minute itu udah desperate lah, udah pakai god finish gini gitu ya. Ya, bener dia ada pressure untuk finish juga. Hmm. Dia ada pressure untuk finish ya, dia akan taruh segala macam, putting everything on the table lah gitu, sampai pokoknya dia akan habisin. Iya. Nah itu kan udah mulai tahu polanya, dapat lagi Iya. kena. Tadi udah bagus banget ya di ronde 5 ini, udah hampir comeback lah bilangnya. Iya, kembali tapi you have to finish them gitu loh. Mau nggak mau You ya. have to finish him, mau nggak mau. Nah, Gitu. Tapi ya ini tadi kan highlight ronde 3 kan ini kan. iya. Tapi akhir-akhirnya ya jelas lah ya siapa yang menang. 5 ronde, I'll give, kalau ini berapa sih kemarin kan 50-45 ya kemarin Iya. ya skornya. Kalau ya oke lah, itu menurut aku sih oke itu. Kalau 50-45 bonyok bener-bener gitu ya bisa, atau kamu kalau mau give it the last round juga arguable, bisa lebih mepet. Tapi it's still unanimous decision lah. Yang Iya. hebat itu justru Volkanovski itu dia sepertinya nggak rela tadi yang kembali di ronde 3 itu comeback.
Dan sepertinya ya bahkan dengan posisinya dia udah hampir finish. Oke, mungkin bahkan dengan knockdown kalaupun kita hitung knockdown, tapi subsequentnya ya posisi yang dia ground and pound yang dia lancarkan selanjutnya itu bener, itu cukup menurut saya untuk balikin keadaan, balikin ke 10-9 sih. Iya. Mm-mm. Tadi kalau udah nggak bisa ground and pound itu mungkin ronde itu bisa dikasih ke Ortega ya karena udah pressure dari submission-nya itu. Bisa banget. Bisa banget itu. Oh, kita udah selesai ini ya. Apa namanya? Udah. Videonya. Ini dia. Tapi nanti coba udah. Udah. Jadi udah. Oke guys, makasih ya udah nonton. Thank you. Terima kasih Raja. Terima kasih Yo. Rey.